Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Wirausahaan. Jadi materi kita hari ini mengenai pengembangan ide bisnis. Jadi kalau sebelumnya teman-teman perhatikan videonya, itu ada mengenai bisnis model kanvas, bagaimana kita melakukan atau mau membuat sebuah usaha melalui step by stepnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengembangkan ide bisnisnya. Jadi kita fokusnya coba ke era digital saja, walaupun nanti kita bahas coba ke usaha-usaha yang lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pengembangan ide bisnis, ya ide bisnis ini sebenarnya apa ya? Bisa bisa datang dari mana saja, gitu ya. Baik kalau kita nongkrong sama temen, gitu ya, mau ngopi, main game, gitu ya. Bahkan kita bisa menemukan ide itu dari masalah-masalah kecil di sekitar kita, gitu ya. Tapi tidak semua ide itu bisa langsung jadi bisnis, gitu ya. Nah, jadi sekarang di pertemuan ini ya kita bakal bahas gimana caranya mengolah ide yang kelihatannya sepele, gitu ya, jadi peluang usaha yang menjanjikan, gitu ya. Apalagi ya di bidang teknologi informasi yang saat ini terus berkembang pesat, ya. Jadi ide yang berkembang pesat. Nah, jadi siapa tahu ya nanti teman-teman selama ini menyimpan ide itu di dalam kepalanya teman-teman itu bisa menjadi startup, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dalam dunia teknologi ini banyak ide keren muncul dari permasalahan kita dalam sehari-hari, gitu ya. Atau ya kebutuhan lah, gitu ya. Ya. Jadi pengembangan ide bisnis itu artinya gimana caranya kita mengolah ide tersebut menjadi peluang usaha yang punya nilai jual. Ya, jadi tidak cukup cuma punya ide, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana mengevaluasi, mengembangkan dan mengeksekusi ide yang ada tadi, biar ya menjadi produk, gitu ya, atau menjadi sebuah pelayanan yang benar-benar ya idenya tadi bisa dipakai oleh orang yang banyak. Nah, gitu ya. Ya contoh sederhananya gini. Ya, jadi kalau kalian lihat banyak orang yang ribet nyari parkir bisa di kampus, gitu ya. Ya mungkin sebenarnya kita bisa menemukan ide, ya, bikin aplikasi pencari parkir, gitu ya. Ya, tapi sebelum kalian membuatnya atau membikinnya, kamu harus tahu dulu, ya, siapa penggunanya, atau apakah benar para mahasiswa itu membutuhkan pencari parkir atau kampusnya memang membutuhkan itu, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan berpikir bagaimana eh, caranya kalian mendapatkan keuntungan. Nah, itulah yang disebut dengan ide bisnis, gitu ya. Ya, poin pertama ketika kita mengembangkan sebuah ide bisnis itu ya pertimbangkan dan analisa target pasar. Ya, banyak yang pertama kali akan kita pertimbangkan. Jadi sebelum kalian terlalu semangat bikin aplikasi atau produk digital, ya teman-teman harus tahu dulu siapa yang bakal pakai, gitu ya. Siapa yang akan pakai aplikasi kalian. Jangan sampai, gitu ya, udah capek-capek ngoding, tapi ternyata nggak ada yang butuh. Nah, gitu ya. Kita kan mau membuat suatu produk itu kan nanti ujungnya untung, gitu ya, atau ada yang pakai, gitu ya. Ya, jadi misalkan gitu ya, targetnya siapa? Mahasiswa, UMKM, guru atau siapa? Ya. Kemudian teman-teman akan berkembangkan lagi idenya. Mereka ini punya masalahnya apa? Ya. Cari masalahnya dulu. Kemudian bisa nggak solusi tersebut buat bantu mereka? Ya, jadi aplikasi ini apakah menjawab semua masalahnya, menjadikan solusi buat mereka? Nah, kemudian kira-kira mereka mau bayar tidak buat produk yang kita buat nanti. Ya intinya jangan mulai dari aku mau bikin apa, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita berpikir mau buat sebuah produk, aku mau bikin apa sih? Itu nggak bisa. Tapi teman-teman harus mulai dari orang lain butuh apa, gitu ya. Ketika kita mau menjawab orang lain butuh apa, ya maka pertanyaan-pertanyaan ini ya
mereka harus jawab, jadi mereka apa butuhkan. Ya, karena bisnis yang bagus itu bukan cuman idenya yang keren, tapi juga dipakai dan dibayar orang. Nah, itu ya. Kemudian dua, catat dan kembangkan ide ya. Ya, kalau kamu sudah tahu target siapa pasarmu gitu ya, dan apa yang mereka butuhin, ya jangan cuma disimpan aja. Langsung catat semua idenya. Informasi yang kamu dapat sebelumnya tadi kamu catat, ya baik itu di notes atau sekarang Google Docs atau di mana gitu ya, atau di sticky note ditempel di mungkin di PC atau di laptop sehingga dibuka dibaca terus gitu ya. Ya, dengan beberapa catatan tadi teman-teman sudah bisa mengembangkan atau menggabungkan satu informasi dan informasi yang sebelumnya, kemudian akan mendapatkan sebuah solusi yang fresh, ya. Supaya tidak berantakan tadi ya, kelompokkan ide-idenya. Ya, pertama ini ide untuk mahasiswa, ini ide untuk toko online, ini misalnya teman-teman mau ide buat aplikasi edukasi dan seterusnya. Ya, ya intinya teman-teman jangan males catat aja kalau dapat ide. Karena ide yang besar itu sering lahir dari catatan kecil yang tidak sengaja kita simpan, kita baca gitu ya. Kemudian ini contoh mengembangkan ide gitu ya, inovasi super keren di supermarket gitu ya. Jadi bagaimana keranjang belanjaan itu sudah bisa menghitung kalkulator. Nah, jadi setiap orang masuk ini udah ada kalkulatornya gitu ya. Ini salah satu inovasi dalam mengembangkan ide gitu. Jadi kalau orang mau ambil barang di supermarket, dia sudah tahu total belanjaannya berapa. Ya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman melakukan survei target pasar. Jadi sebelum teman-teman jualan katakanlah gitu ya. Ya sebenarnya sangat penting kita cari tahu siapa yang akan menjadi pembeli kita. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan melakukan survei target pasar. Ya sekarang sih gampang gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan survei online pakai Google Form gitu ya, disebar gitu atau melalui website, media sosial gitu ya. Ya dari situ teman-teman bisa mendapatkan data penting, misalnya kebutuhan mereka, ya minat sampai harga yang mereka anggap wajar. Kalau mau lebih dalam lagi, ya teman-teman bisa mengajak calon pembelinya ini ngobrol ya terkait poin pertama tadi ya. Kemudian teman-teman bisa menunjukkan ya contoh produk gitu ya. Nah, jadi mereka memang melihat contoh produknya. Yang keempat ya, kembangkan produknya. Setelah kamu dapat data dari survei pasar, sekarang waktunya kamu upgrade produk kamu. Cek lagi, apakah fitur yang kamu tawarkan udah sesuai sama kebutuhan dan keinginan calon pembelinya. Kalau perlu, ya teman-teman tambahkan atau kurangi bagian-bagian tertentu kalau memang dianggap tidak dibutuhkan oleh calon pembeli. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Ya, finansial produk. Ya. Biar siap diluncurkan di pasar, gitu ya. Pastikan udah cocok dengan tren industri, gitu ya. Dan teknologi yang lagi berkembang. Terakhir, ya jangan takut buat berinovasi. Ya, bikin produkmu ya punya ciri khas dan nilai tambah tertentu. Jadi orang ngelihat produk kamu itu bukan cuman ikut-ikutan saja, tapi pengen benar-benar membawa sesuatu yang baru. Ya ini contohnya gitu ya. Ya kalau di sini sih udah maju gitu ya. Tesco Home Plus Virtual Subway Store. Nah, ini sudah bisa sendiri. Nah, ini Tesco ya. Ya di Indonesia sih udah banyak gitu ya, tapi mungkin tidak terlalu familiar dalam menggunakan ya virtual Subway Store. Ini Amazon gitu ya. Bagaimana dia mengembangkan teknologi dari penjualan. Nah, ini dia. Ya, kemudian poin kelima, setelah kita menjualkan produknya, teman-teman akan mengumpulkan informasi-informasi terkait ulasan dari para pembeli atau pemakai produk kita. Ya, kenapa ini dianggap penting?
Ya, dari komentar atau feedback yang mereka berikan, ya, kita bisa tahu seberapa puaskah mereka terhadap produk kita. Seberapa jauhkah produk kita ini berhasil atau tidak di pasaran. Atau kekurangan apa yang dihadapi di produk kita. Ya, itu bisa didapatkan dari ulasan pembeli. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi gitu ya. Misalkan ya kita bikin website yang ada fitur review gitu kan, banyak tuh review-reviewnya. Kemudian ya pelanggan atau pembeli tadi bisa memberikan rating atau komentar secara langsung gitu ya. Itu bisa dibelikan. Ya dari situ juga ya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas ya produk atau layanan kita tadi. Ya sebenarnya intinya ya ulasan ini ya semacam cermin buat bisnis kita. Jadi jangan takut teman-teman, nanti kalau ada feedback ya baik itu buruk, ya menengah ataupun memang ya sangat bermanfaatnya produk kita harus menerima apapun itu gitu ya. Ya karena itu ulasan dari pembeli ya untuk ya keberhasilan produk yang akan kita kembangkan berikutnya. Ya, kemudian ya teman-teman akan melakukan analisis yang namanya SWOT gitu ya. Ya, jadi SWOT itu ada S yang pertama itu strength gitu ya. Ya, strength itu kekuatan ya, kekuatan terhadap produknya. Kemudian itu ada huruf W itu weakness. Apa saja sih kelemahan yang membatasi atau menghambat dari produk kita? Kemudian O itu terhadap SWOT itu ada opportunity, ya, di mana ada peluang. Kemudian ada threat, ancaman. Ya, ancaman ini bisa internal ataupun eksternal. Ya, jadi SWOT ini ya alat bantu untuk melihat situasi bisnis gitu ya. Ya, jadi bayangkan jika kita mau menjalin sebuah bisnis teknologi, nah sebelum jalan ya kita bisa melakukan analisis SWOT dulu untuk mengecek ya keempat hal yang penting tadi. Ya misalkan yang strength gitu ya. Jadi apa aja yang menjadi nilai plus dari bisnis kita. Misalkan gitu ya, kita jago coding, punya tim solid, produknya beda dengan yang lain, itu kekuatan buat kita. Nah, ya. Kemudian weakness, apa kelemahan kita? Apa hal-hal bisnis kita yang akan membuat bisnis kita ini tersendat? Misalkan gitu ya, kita belum punya banyak modal, kemudian belum punya pengalaman yang banyak, kemudian juga mungkin kelemahan kita dari segi promosi kita masih minim atau kurang, itu bisa dari kelemahan. Kemudian opportunity, ya, di mana ada kesempatan gitu ya, misalkan gitu ya, kita teknologi lagi tren, banyak orang butuh solusi digital, gitu ya. Artinya apa? Ya, kita ambil peluang itu ya membuat sebuah bisnis berbasis Android untuk para pebisnis. Kemudian terakhir itu threat, yaitu ancaman. Ya ancaman yang dari luar yang biasa menghambat bisnis itu seperti pesaing yang sudah ada, yang sudah punya nama, yang sudah besar. Kemudian ancaman juga itu ya beberapa kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah itu bisa jadi ancaman. Kemudian ya yang terakhir ya ekonomi kita yang mungkin saat ini sedang lesu gitu ya. Itu ancaman ya. Jadi analisis SWOT ini ya bisa teman-teman lakukan terhadap bisnis yang akan kita kembangkan nantinya. Ya, kemudian ide usaha. Gitu ya. Ya, dari ide sampai jadi prestasi. Bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Ide usaha. Jadi semua bisnis besar itu dimulai dari ide. Bisa dari hobi. Hobi kamu yang bisa dijual, fotografer bisa ada jual foto-fotonya. Keahlian apa yang teman-teman kuasai? Kemudian usaha keluarga yang kita kembangkan ya, baik itu warga kita kembangkan lagi supaya lebih menarik saat ini gitu ya. Kemudian ide inovatif gitu ya. Inovasi-inovasi baru mengikuti tren atau sekedar ya coba-coba asal serius dijalani itu bisa di sukses gitu ya. Kemudian di studi kelayakan setelah ide ini muncul ya jangan langsung dieksekusi. Teman-teman akan cek dulu kelayakannya dari yang ide usaha yang teman-teman dapatkan sebelumnya. Ada nggak pasarnya? Cocok nggak sama skillnya? Atau modal kamu cocok nggak ya dananya?
Kemudian bahan bakunya gampang atau susah nih dicari? Kalau susah, ya ribet nanti ke depannya. Kemudian teknologi pendukungnya ada nggak? Ya, kemudian kepribadian kamu cocok nggak dengan ide usahanya? Ya, makanya tadi kan kita kembali ke poin yang awal-awal, ada hobi. Ya, kita menjalankan di bisnis kita, kalau memang baru memulai bisnis ya kita sesuaikan dengan hobi kita. Sehingga apa? Studi kelayakan kepribadiannya itu terjawab. Ya, cocok nggak? Ya cocok. Memang kita passion kita, hobi kita, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan proses implementasi. Ya kalau sudah oke semua, ya waktunya teman-teman mengimplementasikan usahanya. Ya dari sini teman-teman akan mulai melakukan produksi, promosi, dan ya memang memasarkan produknya secara benar, gitu ya. Kemudian ya kalau semua proses yang kamu jalani itu dengan matang dan serius, hasilnya apa? Bisa jadi prestasi, baik dari sisi omset, gitu ya, baik dari sisi pengakuan atau bahkan inovasi yang belum dilakukan oleh para pesaing atau pendatang barunya. Bisa jadi dari ide usaha kita akan cek kelayakan dari idenya itu. Setelah dia memang kita rasakan cocok dan bisa dijalankan, implementasikan, gitu ya. Maka akan bisa menjadikan prestasi. Ya. Jadi imajinasi dan kreativitas itu sama dengan pondasi dari sebuah wirausahaan. Ya, kalau teman-teman melihat umpamaan, the core of entrepreneurship is imagination and creativity. The rest is skill and strategy. Ya, jadi intinya entrepreneur itu ya imajinasi dan kreativitas, gitu ya. Ya, jadi sebelum mikirin modal atau alat canggih, yang paling penting yang teman-teman lakukan itu ya berimajinasi, ya, imagination dan creativity. Ya, disinilah teman-teman akan memunculkan ide usahanya. Ya, jadi imajinasi adalah kemampuan kita membentuk gambaran atau ide pikiran di dalam hati dan kepala kita. Ya misalkan gitu ya, kita ngebayangin bikin aplikasi yang bisa bantu orang atur keuangan harian. Itu udah bentuk imajinasi. Ya. Kemudian kreativitasnya apa? Lebih ke bagaimana teman-teman mengembangkan ide itu jadi sesuatu yang baru dan berguna. Ya bisa lewat cara berpikir yang beda, memberikan solusi yang unik, atau menyambungkan dua ide lama menjadi sesuatu yang baru. Yaitu salah satu bentuk kreativitas. Ya. Kemudian, gitu ya. Ya, dalam menjalankan sebuah usaha itu ada yang namanya resiko. Jadi gini, kalau kita ngomongin resiko, ya sederhananya ya sesuatu yang jelek. Namanya resiko itu sesuatu yang jelek atau yang tidak kita harapkan. Bisa saja ya, sebenarnya itu sudah kita perkirakan sebelumnya atau tiba-tiba muncul, gitu ya. Nah biasanya resiko ini akibat dari apa yang kita lakukan, ya, dari suatu kejadian. Ya. Kemudian sebuah resiko ya harusnya dapat dihitung. Maksudnya apa? Jadi banyak resiko itu sebenarnya bisa kita analisa dan kita bisa perkirakan kemungkinannya seberapa besar resikonya. Jadi nggak semua itu misterius dan nggak jelas. Jadi kalau kita mau membangun sebuah usaha apapun, ya teman-teman akan berpikir bahwa resikonya apa, baik yang paling kecil sampai ke paling besar. Ya, jadi intinya sih resiko itu hal buruk yang mungkin terjadi karena tindakan atau kejadian tertentu dan seringkali bisa kita hitung, ya dapat dihitung atau kita perkirakan. Oke ya, itu resiko. Kemudian ada beberapa kriteria, ya baik dari resiko tinggi, rendah ke sedang. Ya resiko tinggi itu kayak lagi mau mencoba bisnis yang benar-benar bisnis baru yang benar-benar beda dari yang sudah ada. Jadi memang belum ada, kita mau coba. Ya, kemungkinan keberhasilannya sangat kecil dibandingkan dengan kegagalannya. Jadi ibaratnya kita mau bangun rumah di atas pasir pantai misalkan gitu ya. Pas lagi ombak gede gitu, atau kita lagi mau
menimbun, kalau di daerah kita ini menimbun jalan tapi lagi airnya pasang gitu ya. Jadi itu kan ya keberhasilannya sangat kecil, tapi ya dibandingkan kegagalannya. Air lagi pasang nggak bisa kita timbun gitu ya. Ya contoh lagi apa? Kita bikin aplikasi di media sosial yang konsepnya super unik dan belum pernah ada. Ya kemungkinan suksesnya kecil. Ya. Kenapa? Karena kita tidak dari analisis SWOT kita tidak mempertimbangkan bahwa kita sudah punya ancaman sebelumnya. Orang sudah nyaman di sana. Nah, sekarang bagaimana kenyamanan itu kita rebut? Nah, itu risikonya tinggi. Kemudian risiko rendah. Nah, kalau yang rendah ini sebenarnya kebalikannya. Kemungkinan keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan kegagalan. Jadi kita udah punya modal kuat, tim kuat, solid, bisnis yang kita jalani juga udah terbukti laku. Jadi ibaratnya kita mau buka cabang restoran yang udah terkenal lainnya. Ya, atau buka ayam geprek di sekitaran kampus. Mahasiswa banyak tuh suka, bisa. Nah, itu risikonya rendah. Ya, kenapa? Karena ya beberapa pertimbangan sudah dilakukan dan itu keberhasilannya cukup tinggi. Kemudian risiko sedang. Ya, jadi di tengah-tengah ini ada yang namanya risiko sedang. Jadi kemungkinan berhasil sama gagalnya tuh nggak jomplang. Ya, jadi relatif ya jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi teman-teman juga tetap berhati-hati dan pintar-pintar ngatur strategi supaya berhasil. Jadi ibaratnya kita mau buka toko baju online yang modelnya lagi ngetren. Tapi kan saingannya banyak. Nah, itu harus risiko sedang. Jadi contohnya juga, misalkan kita mau jualan kopi kekinian dengan berbagai varian rasa di daerah perkantoran. Potensi lakunya ada nggak? Ada. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita melakukan promosi atau bikin kopinya yang enak supaya kita bisa menjadikan itu ciri khas dari para kompetitor ya. Jadi ada 3 resiko. Nah, gitu ya. Ya, jadi sekian video untuk hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung lewat WhatsApp group atau komentar di videonya boleh. Yang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.